Hidupnya lebih erat, bolak-balik sekarang 120 setingkat. Dua bagus. Dalam bentuk apa energi getaran itu melambat, energi getaran akan merambat dalam bentuk dua hal. Kadar perlambatan gelombang yang membuat merambat gelombang air dan gelombang bumi. Perawatan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium, misal gelombang cahaya, berdasarkan arah lambat dan arah sini kategori politika yang mempresentasikan mekanisme pendengaran pada manusia dan hewan. Yang pertama adalah mekanisme pendengaran pada manusia. Gelombang bunyi tanpa daun telinga bergerak ke saluran telinga, luar dan rendah telinga. Getaran suara akan diteruskan ke tulang pendengaran dan sampai ke kokela. Sampai di kokela akan menggetarkan cairan lymph yang berakibat mengenai reseptor pendengaran. Rangsang suara dibuat menjadi impuls dan diteruskan ke otak. Jadi di sini kami buat salah satu praktek tentang prinsip kerja pada mekanisme. Dari percobaan ini adalah pelikan telinga. Itu berarti ketika ada bunyi berasnya ikut bergetar gitu ya. Oke, coba. Dari genjang telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bunyi yang terdengar oleh telinga kita memerlukan medium. Jadi mungkinkah kita dapat mendengar di ruangan tanpa udara? Tentu saja tidak, karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Apakah di telinga terdapat medium untuk merambat bunyi? Telinga luar dan telinga tengah diisi oleh udara dan rongga telinga dalam terisi oleh cairan limfa. Proses pendengaran pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut dialami dari lubang telinga yang menerima gelombang dari seluruh suara. Gelombang suara yang masuk dalam lubang telinga akan menggetarkan lubang telinga atau yang disebut dengan membran depan. Halo teman-teman, kali ini kami akan menunjukkan hasil kerja kelompok kami yaitu kelompok 1. Sebelum sampai ke inti mari putar intronya. Halo guys, tapi mana? Oke, tidak usah banyak basa-basi lagi wakakakakak. Mari kita simak video ini sebentar. Tahukah kamu telinga kita terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bunyi-bunyi yang dapat terdengar oleh telinga kita memerlukan medium. Pada telinga luar dan telinga dalam terisi oleh udara dan rongga telinga dalam terisi oleh cairan limfa. Nah, mari kita bahas mengenai struktur pada telinga 1. Telinga bagian luar terdapat daun telinga.
dan saluran telinga 2. Telinga bagian tengah terdapat gendang telinga atau membran timpani dan tulang telinga 3. Telinga bagian dalam terdapat saluran eustachius, rumah siput, dan saluran gendang. Nah, setelah kita memahami tentang mekanisme, struktur dan proses manusia mendengar, mari kita pelajari tentang pendengaran pada hewan. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat ini terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali ke oleh objek yang akan dilewatinya dan diterima oleh receiver, alat penerima, yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Agar dapat menghindari efek Doppler, kelelawar menyesuaikan cara frekuensi suara yang dapat dipancarkannya. Misalnya, kelelawar akan mengirimkan suara berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi lalat bergerak menjauh, sehingga pantulannya tidak hilang. Lumba-lumba. Habitat asal lumba-lumba adalah di lautan. Lumba-lumba dapat dilihat di permukaan air. Namun sebagian besar waktu mereka di kedalaman lautan yang cukup gelap. Sekalipun hidup di kedalaman lautan, lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar. Aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Ultrasonografi merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi yang digunakan berkisar antara 1–8 MHz. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh, seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada di dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit, seperti kanker. Sonar dapat digunakan untuk memancarkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus, hingga mengenai sebuah penghalang, misalnya dasar laut. Data waktu dan cepat rambat bunyi di air laut dapat digunakan untuk menghitung jarak kedalaman laut dengan menggunakan persamaan S sama dengan V tanda kali T/2. Terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Metode yang digunakan yaitu dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi pada jaringan tubuh. Pembersih ultrasonik. Pembersih ultrasonik merupakan alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 20–400 kHz dan cairan pembersih tertentu untuk membersihkan suatu benda. Sonifikasi. Sonifikasi pada suatu bahan, sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Di dalam laboratorium, sonifikasi dilakukan dengan bantuan alat yang bernama sonikator. Pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik merupakan teknik pengujian yang berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji. Baik, cukup sekian pembahasan tentang mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Terima kasih telah menyimak dan mempelajari video kami dengan baik. Salam sehat kepada kita semua.